ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-Nya yang sangat besar, yang sangat banyak. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang teragung, yang terbesar, yang harus kita syukuri bersama, yaitu adalah kenikmatan Islam. Kita beriman kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya hanyalah agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah salah seorang di antara umat ini mendengar tentangku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, thumma yamut, kemudian ia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana fi ashabin nar. Kemudian dia meninggal dunia dan belum beriman kepadaku terhadap apa yang engkau diturunkan dengannya, maka ia termasuk penduduk neraka jahanam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di atas muka bumi ini masih ada miliaran manusia yang mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang ateis, tidak beriman terhadap Tuhan apapun. Di antara mereka juga ada yang menyembah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah rasul, hewan, bahkan pohon-pohon, batu-batuan dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata di antara manusia di muka bumi ini, Allah telah memilih kita yang berada di masjid ini termasuk hamba-hambanya yang beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka kenikmatan ini, kenikmatan yang sangat luar biasa ini, hendaknya kita renungkan bersama, kemudian kita syukuri bersama. Karena nikmat hidayah, nikmat Islam adalah mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki,
dan Allah akan menahan hidayah tersebut dari siapa yang Allah kehendaki. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah kehendaki ia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah kehendaki ia tersesat, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit, terasa sesak, seolah-olah ia mendaki langit. Nabi SAW bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah kehendaki ia tersesat, barang siapa yang Allah kehendaki ia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan memberikan ia petunjuk, dan barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka Allah sesatkan ia. Dan hidayah kaum muslimin tidaklah diperoleh karena kecerdasan seseorang, bukan karena orang tersebut cerdas, tidak. Kalau seandainya kecerdasan itu berbanding lurus dengan hidayah, maka kita katakan orang-orang Eropa, orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang-orang Barat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun apa yang terjadi? Justru mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang menyembah batu-batuan, menyembah Nabi Isa mereka sembah, dan menyembah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bukan karena kecerdasan. Lihatlah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sesungguhnya jalan-jalan hidayah sudah terpampang jelas di hadapan mereka, sudah jelas di hadapan mereka. Bukankah mereka tinggal bersama Nabi SAW di satu daerah, di lingkup satu daerah? Mereka tinggal bersama Nabi SAW. Bukankah mereka orang-orang munafik ini sholat di belakang Nabi SAW, ikut sholat, ikut mendengarkan wejangan-wejangan Nabi SAW, ngerti bahasa Arab, paham bahasa Al-Quran, dan mereka bahkan melihat mukjizat Nabi SAW di hadapan mereka sendiri. Bahkan mereka juga terkadang ikut jihad bersama Nabi SAW. Namun apakah, pertanyaannya, jalan-jalan hidayah yang terpampang jelas di hadapan mereka ini menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka memeluk Islam? Jawabannya tidak. Ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka mengetahui kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, namun tidak menjadikan mereka beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka ini sebenarnya mengetahui kerasulan Nabi kita Muhammad SAW seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri, mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Namun apa? Sesungguhnya sekelompok di antara mereka sengaja sungguh menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Bayangkan, mereka tahu tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, namun mereka tidak beriman, tetap menjadi Yahudi. Lihatlah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah kepada bapaknya, kepada kaumnya, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebijakan. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak beriman. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun, siang dan malamnya, dengan berbagai metode dan cara. Tidak menjadikan istri beliau dan tidak pula menjadikan anak beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Lut alaihissalam. Beliau juga berdakwah kepada kaumnya, namun ternyata istrinya sendiri pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelemah lembutan dakwah beliau,
kepada kaum beliau sallallahu alaihi wasallam, terlebih kepada kerabatnya. Ternyata paman beliau sendiri yang paling beliau cintai, Abu Thalib, yang senantiasa membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Abu Thalib akhirnya tidak beriman dan meninggal dengan membawa agama nenek moyangnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, beliau menangis, sangat bersedih hati, dan beliau mengatakan, bersumpah, wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Saking cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur, menurunkan ayat, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukanlah di tangan seorang rasul. Hidayah itu bukanlah di tangan seorang dai, namun murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita merasakan hidayah Islam, hidayah iman, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih banyak di luar sana manusia yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita renungkan hidayah, kenikmatan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semuanya, dan kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin sedang salat Jumat, azan Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat sebaliknya. Tatkala pintu-pintu kesesatan berada di hadapan seseorang, di belakangnya, di atas, di bawah, di kanan, kiri, dia dikepung dengan kesesatan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia mendapatkan petunjuk, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Kita lihat istri Fir'aun. Dia tinggal bersama Fir'aun di istananya, tidur bersamanya. Di hari-harinya dikelilingi dengan kesyirikan. Dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Begitu sombongnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah taala menghendaki ia mendapatkan petunjuk, istrinya Fir'aun ini mendapatkan petunjuk, maka ia pun mendapatkan petunjuk. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan tolonglah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta tolonglah aku dari orang-orang yang zalim. Ini istri Fir'aun, seorang istri yang tinggal bersama seorang yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menghendaki ia mendapatkan petunjuk. Dari sini kita mengetahui bahwasanya hidayah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya
engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tidak bisa. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit di perang Khandaq, beliau bersabda, "Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, laula anta, jika bukan karenamu ya Allah, kita ini bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan bukan termasuk orang-orang yang bersedekah, dan bukan termasuk orang-orang yang salat, yang mendirikan salat. Maka di siang hari ini, di masjid ini, kita juga mengatakan hal yang sama. Demi Allah, kalau seandainya bukan karenamu, wa ya Allah, maka kita yang berada di masjid ini bukanlah termasuk orang-orang yang beriman, bukanlah termasuk orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Dan kita tidak akan sanggup melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilanmu, untuk menjalankan kewajiban yang engkau perintahkan. Maka kaum muslimin, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya marilah kita sering-sering untuk mengingat bahwasanya kenikmatan Allah yang paling besar adalah kenikmatan hidayah Islam, hidayah iman. Dan Islam inilah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan penyebab memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita syukuri bersama dengan benar-benar bersyukur dengan menjaga hidayah Allah ini dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah di jalan hidayah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah di sebaik-baik amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.